Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat YouTuber dimanapun berada, dan Bapak Ibu Guru serta siswa Nusantara. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia medsos dan dunia pendidikan. Baik Sobat, pada edisi kali ini saya akan melanjutkan untuk Microsoft Word, yaitu kita masuk pada latihan 2, yaitu tentang mengubah tag seperti yang ada di tampilan latihan 2 ini ya. Sebelumnya saya sudah membahas tentang latihan 1 ya, sudah kita selesaikan. Kita akan lanjut pada latihan 2. Oke, sebelumnya kita lanjut dan kita dengarkan intro yang satu ini. Baik Sobat YouTuber dimanapun berada, kita akan melanjutkan dari tutorial Microsoft Word ya. Dan edisi kali ini kita akan mengubah latihan 2 ya, yaitu tentang mengubah tag ya. Jadi pengaturan seperti yang tampil pada contoh di latihan 2 ini. Kita akan praktek Microsoft Word tentang latihan 2, yaitu tentang perubahan tag. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi saya sudah siapkan untuk Microsoft Word ya. Jadi kita melanjutkan untuk yang kemarin. Kita akan mengubah dari Microsoft Word ini ya, kemudian menjadi tampilan seperti ini ya. Jadi ini adalah latihan 2, kemudian ini adalah konsep yang saya siapkan ya. Jadi kita akan merubahnya menjadi latihan 2. Yang pertama di sini adalah kita akan mengubah untuk posisi centering ya, posisi tengah ya. Jadi kita akan mengubah untuk posisi center atau posisi tengah. Caranya yaitu kita blok ya. Namun sebelum itu Sobat ya, di sini untuk judul itu kita menggunakan spasi 1 ya. Ini ada spasi 1 ya. Jadi proposal Yayasan Winaya Bangsa ini kita menggunakan spasi 1 ya. Kita ubah dulu menjadi spasi 1, klik kanan, kemudian klik paragraf ya. Kemudian untuk after ini kita buat 0 ya. Kemudian multiple-nya, line spacing-nya kita buat single ya. Jadi ini untuk pengaturan spasi ya Sobat ya. Jadi kita atur dulu untuk spasinya, kemudian kita klik OK. Baik Sobat ya, sebelum saya lanjut, seperti biasa buat yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, support dan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah melakukan subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Oke, kita lanjutkan seperti ini Sobat ya. Kemudian untuk kata pendahuluan kita kasih jarak dulu ya Sobat ya, biar nanti ada jeda ya, ada jarak antara judul dengan kalimat yang ada di bawahnya. Oke, kemudian kita blok ya, kita blok semuanya. Kemudian kita perintahkan dengan menggunakan centering ya, center. Nah ini ya, kita gunakan untuk center atau Ctrl E ya. Jadi ini ya, atau Ctrl E menggunakan keyboard ya. Jadi kita tombol Ctrl E sama-sama. Ini sama juga dengan memposisikan tengah ya. Kita klik. Nah seperti ini Sobat ya. Jadi hasilnya sama seperti ini. Nah ini sudah kita atur di posisi tengah. Kemudian tadi ada sedikit berbeda. Di sini kita menggunakan jenis fontnya. Ini menggunakan huruf font yang lebih besar dibanding sebelumnya. Kemudian pewarnaannya menggunakan warna hitam. Kemudian menggunakan bold atau tebal. Nah, oke, kita akan samakan. Jadi kita blok untuk proposal ini. Oke, sebelumnya kita lakukan pewarnaan untuk menjadi hitam ya. Kita klik ini. Kemudian kita klik black ya. Nah ini sudah berubah hitam Sobat ya. Kemudian kita blok untuk posisi centeringnya ini. Kemudian kita klik bold. Oke ya, seperti ini ya Sobat ya.
Kemudian bisa kita tambahkan fontnya, misalkan 14 ya, biar untuk menandai sama seperti ini ya, judulnya lebih besar dibanding dengan huruf yang lain. Oke, berikutnya adalah kita akan membuat garis bawah. Jadi di Jalan Merdeka nomor 122 ini ada garis bawahnya ya. Ini ada garis bawah. Nah, pembuatannya bagaimana? Kita blok lagi sobat ya, kita blok lagi ya. Oke, kita blok. Kemudian kita bisa menggunakan perintah border ini ya, perintah baris. Nah, di sini perhatikan ada button border ya, kemudian ada top border, kemudian ada left, ada right, ada no, dan seterusnya ya. Nah, kita bisa menggunakan untuk button, kita klik. Nah, seperti ini sobat ya. Ini ya. Cuma nanti kita harus tebalkan untuk jenisnya ya. Kita cari untuk tebalnya di sini ya. Kita tebalkan dulu. Width-nya kita tebalkan pakai 2/4 ya, misal ya, contoh aja, kita klik oke. Oke ya, jadi seperti ini ya tampilannya. Jadi sudah sama ya dengan di contoh tadi ya, cuman bedanya barisnya saya buat lebih tebal, yang ini tidak terlalu tebal ya. Oke ya, cuma langkahnya sama sobat ya. Kemudian berikutnya kita akan ubah untuk pendahuluan ya. Kita ubah untuk pendahuluan menggunakan tebal dan garis bawah ya. Kita klik ya untuk pendahuluan, kemudian kita fontnya juga agak perbesar ya. Kita perbesar, kemudian kita tebalkan ini ya, bold, kemudian kita garis bawah, klik. Nah, seperti ini sobat ya. Oke, udah sama ya, seperti ini. Nah, sekarang ini antara pendahuluan dengan dalam era ini menggunakan spasi ya, spasi satu lagi ya. Jadi kata pendahuluan dengan kalimat di bawahnya ini menggunakan spasi satu ya, sementara ini ada jeda atau ada jarak ya. Nah, ini kita blok lagi sobat ya. Kita blok semua saja sampai bawah ya. Jadi kita gunakan spasi satu semua, klik kanan, kemudian paragraf, ini afternya kita buat 0 aja, kemudian multiple-nya kita buat 1,5, kita buat single ya, kita buat single, kemudian oke. Nah, seperti ini sobat ya. Jadi kita sudah ubah ya, sama seperti ini. Oke, kemudian tugas berikutnya adalah ini ya, teknologi, kata teknologi komputer sampai dengan bahasa asing yang baik, ini menggunakan huruf italik ya, huruf italik atau huruf miring ya. Oke, kita akan ubah di sini kata teknologi sampai dengan bahasa yang baik. Ini kita klik italik, kita klik seperti ini sobat ya. Oke ya, jadi sudah berubah ya. Kita agak perbesar biar nanti agak kelihatan ya. Nah, ini ya, kata ini sudah menggunakan italik atau huruf miring ya, huruf miring. Oke, kemudian berikutnya kata ini menghadapi era globalisasi sampai dengan AFTA 2003, yaitu menggunakan garis bawah. Oke ya, kita cari ya. Ini ya, menghadapi era, kemudian AFTA, kita buat garis bawah. Nah, seperti ini ya sobat ya. Oke, sudah ketemu. Kemudian penggunaan teknologi komputer dan plus bahasa asing, yaitu tebal. Oke ya, penguasaan, kita cari penguasaan ya, cari penguasaan, mana ya penguasaan. Nah, seperti ini sobat ya. Oke, kemudian satu sudah selesai ya. Kemudian kita kasih jarak antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Kita tinggal enter aja sobat ya. Oke. Kemudian berikutnya yaitu kita akan mengubah untuk tebal berteknologi mutakhir. Ya, berteknologi mutakhir kita tebalkan. Oke, kemudian kita buat garis bawah. Oke. Kemudian tenaga profesional di bidangnya kita buat tebal. Ya, kita buat tebal. Oke.
Kemudian bawahnya untuk tujuan ya. Tujuan kita tebal ya, tebal, kemudian garis bawah. Oke, kemudian program DI kita tebalkan lagi, program DI, mana program DI ya. Oke, kita enter. Kita blok, kita tebal. Kita sekarang pakai keyboard ya, Ctrl B. Nah, seperti ini ya kalau pakai keyboard, Ctrl B. Kemudian fotografi, program delete fotografi ya. Kita buat gini aja ya biar cepat. Oke, kemudian di sini desain grafis kita enter ya. Kemudian ini kita tebalkan, Ctrl B ya, untuk tebal Ctrl B. Fotografi italic Ctrl I ya, kita pakai keyboard. Kemudian tebal lagi kita pakai Ctrl B ya. Untuk bawah Ctrl U ya, garis bawah pakai Ctrl U ya. Kemudian ini miring Ctrl I, kemudian tebal lagi Ctrl B. Nah, seperti ini sobat ya. Nanti untuk fontnya disesuaikan ya, ini ada font ya, jadi ada pilihan font yang harus diatur, jadi silakan nanti disesuaikan ya. Saya hanya mengubah perintah fontnya. Oke ya. Nah, seperti ini ya, sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita jadikan latihan 1, latihan 2 ya sobat ya. Kita jadikan latihan 2. Oke, kemudian kita klik ya. Kemudian kita buat latihan 2. Oke, kemudian kita klik save. Oke sobat ya, sudah selesai. Jadi inilah hasilnya. Jadi perubahan font ya, kemudian membuat tebal, miring, dan garis bawah, termasuk pilihan-pilihan font nanti ada di sini ya sobat ya, ada di sini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.